Ketika kita menyebut nama Nyi Roro Kidul, yang terlintas mungkin sosok perempuan cantik berbaju hijau duduk di singgasana lautan selatan. Tapi, benarkah ia hanya sekedar legenda? Atau mungkinkah Nyi Roro Kidul adalah simbol dari kekuatan tersembunyi Nusantara yang masih hidup di balik tirai mistik dan kuasa politik Indonesia? Ada banyak versi tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Sebagian menyebut ia adalah Dewi Kadita, putri dari Raja Sunda yang dikutuk dan menghilang ke laut. Yang lain percaya, ia adalah jelmaan energi alam Nusantara yang menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Tapi, dalam tradisi kejawen, ia bukan sekedar ratu lautan. Ia adalah ratu dimensi lain, penguasa spiritual wilayah selatan, dan lambang kekuasaan yang mengakar jauh sebelum republik ini berdiri. Dalam tradisi Keraton Yogyakarta dan Surakarta, ada kepercayaan tak tertulis. Raja Jawa sejati tidak hanya memimpin rakyat, tapi juga menjalin hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Bukan hubungan romantis seperti di sinetron-sinetron, tetapi ikatan simbolik, legitimasi kekuasaan. Konon, setiap Sultan Yogyakarta melakukan labuhan, upacara persembahan ke pantai Parangtritis, sebagai bentuk penghormatan pada Ratu Selatan. Karena tanpa restunya, tak ada kekuasaan yang benar-benar kokoh di tanah Jawa. Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh nasional? Apakah mereka juga terkait? Soeharto, Presiden kedua Indonesia, kerap dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Rumornya, ia rutin melakukan semedi di pantai selatan. Ada yang bilang, kekuasaannya yang panjang dan nyaris absolut disokong oleh kekuatan dari arah selatan. Sebagian ajudannya menyatakan Soeharto sangat percaya pada ilmu Jawa. Ia tak mengandalkan kekuatan militer semata, tapi juga restu gaib. Dan menariknya, rumah dinasnya di Yogyakarta, Ambarukmo, dipercaya memiliki kamar khusus untuk berkomunikasi dengan sang ratu. Bukan hanya Soeharto, tokoh-tokoh lain seperti Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Ganjar Pranowo pernah disebut-sebut memiliki akses spiritual atau penghormatan khusus kepada kekuatan mistis Nusantara. Bahkan dalam pemilu, beberapa spiritualis menyebutkan bahwa kekuatan dari Laut Selatan ikut menentukan arah politik negeri ini. Mitoskah? Atau kenyataan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berjalan di antara dunia? Mari kita ubah cara pandang. Bagaimana jika kita tidak melihat Nyi Roro Kidul sebagai makhluk gaib, tapi sebagai energi arketipal, kekuatan bawah sadar kolektif rakyat Indonesia? Ia adalah simbol dari Ibu Pertiwi, keras, lembut, mematikan, dan penuh kasih. Lautan Selatan adalah batas, tapi juga sumber. Dari situlah lalayan hidup, tapi juga tempat orang hilang. Dalam sudut pandang spiritualitas Nusantara,
kekuasaan yang tak harmonis dengan alam akan runtuh, dan Nyi Roro Kidul adalah penjaga keseimbangan itu. Di era modern, banyak yang menertawakan mitos ini. Tapi anehnya, masih ada labuhan di Parangkusumo, masih ada kamar di Hotel Samudra Beach yang dibiarkan kosong untuk sang ratu, dan masih ada tokoh-tokoh bangsa yang diam-diam memohon restu dari arah selatan. Apakah ini bentuk kekunoan? Atau sebenarnya sebuah kesadaran dalam? Mungkin para pemimpin yang sejati sadar bahwa kekuasaan bukan hanya soal politik, tapi tentang harmoni antara manusia, tanah, dan alam semesta. Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda. Ia adalah cermin dari bangsa ini, misterius, kuat, dan penuh potensi tersembunyi. Ketika kita menjauh dari akar, kita goyah. Ketika kita dekat dengan alam dan menghormati energi Nusantara, barulah kita benar-benar berdaulat. Mungkin itulah peran sejati Nyi Roro Kidul untuk Indonesia. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat sebagai simbol bahwa tanah ini tidak hanya dijaga oleh tentara, tapi juga oleh jiwa-jiwa leluhur yang setia, menjaga arah angin dan gelombang sejarah bangsa.